Nama saya Ahmad Arya Purnawardana. Saya kelas 12 SMK. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Sudah lebih dari 3 tahun saya bergabung di dunia SAR dan berkegiatan sosial. Awal mula masuk tim SAR itu berawal dari guru teman saya yang mempunyai organisasi SAR di Surabaya. Lalu saya mencoba untuk menghubungi orang tersebut untuk bagaimana cara bergabung di organisasi tersebut. Lalu saya diarahkan untuk ke Surabaya untuk melakukan pendaftaran di base camp-nya ibaratnya. Lalu saya dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sampai dengan saya diangkat menjadi anggota organisasi SAR tersebut. Kalau motivasi karena mungkin hal baik yang bisa saya lakukan ya melalui ini, berbuat baik dengan cara menolong sesama, menolong jiwa manusia seperti itu. Dan dulu ada cerita saya pernah hampir tenggelam waktu SMP di suatu kolam. Itu saya ditolong oleh seseorang. Mungkin bagi orang lain itu hal yang sepele, tapi mungkin bagi saya itu hal yang sangat berarti. Warga di sekitar Sungai Pucang, Kelurahan Pucang, Sidoarjo, dikagetkan dengan hilangnya 3 siswa SMP Negeri 5 Sidoarjo pada Rabu petang. Para orang tua korban yang mendatangi lokasi tak kuat menahan tangis setelah mengetahui anak mereka hilang terseret arus sungai. Untuk pengalaman yang saya ikuti banyak, tentunya untuk kegiatan operasi SAR. Contohnya ada satu kejadian, yaitu operasi SAR di Pucang. Itu terjadi 3 anak tenggelam. Itu awal mula saya terjun di dunia SAR. Tentunya di operasi SAR, itu saya terjun awal sendiri, tidak ada anggota SAR yang datang. Semua masih dalam persiapan. Saya yang melaporkan dan membantu mencari data korban kepada warga dan pihak desa setempat. Lalu ada juga waktu saya di Sulawesi, itu terjadi gempa. Saya diberangkatkan di sana dan berjalan selama 3 minggu di Sulawesi. Itu saya melakukan evakuasi korban yang berjumlah puluhan dan memasak logistik dapur umum untuk warga-warga yang terdampak di Sulawesi. Yang lebih menakutkan lagi, setiap hari kita digoncang gempa. Hampir 3 minggu digoncang gempa saat tidur, entah saat makan, atau saat beraktivitas evakuasi pun kita digoncang gempa. Selain operasi SAR, kegiatan yang saya lakukan ya berkegiatan sosial. Contohnya ya di masa pandemi ini saya melakukan penyemprotan desinfektan ke pemukiman warga dan fasilitas umum.
lalu membagikan sembako ke warga yang terdampak, lalu juga melakukan pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan teman-teman SAR lainnya. Contohnya pelatihan minggu kemarin itu pelatihan water rescue. Nah, itu kita berlatih di sungai tentang pengoperasian perahu karet dan motor tempel. Dan bagaimana cara anggota SAR atau tim rescuer itu menguasai sebuah perahu karet dan motor tempel tersebut. Di situ kita mengajarkan untuk cara mendayung, cara turun dari perahu karet, dan cara naik perahu karet, dan tentu juga cara membolak-balikan perahu karet tersebut. Harapan mungkin kali ini kan saya masih menjadi seorang relawan atau seorang potensi SAR. Nantinya setelah lulus ini saya akan mendaftar ke Basarnas, dan dengan apa yang saya tempuh selama ini saya bisa menjadi anggota Basarnas seperti itu. Kalau pertama kali bertemu itu di beberapa kegiatan kejadian ya, terutama di Laka Air. Kalau tempat pastisnya lupa mungkin ya. Tapi yang jelas udah 3 tahun kami sudah mengenal Arya, dan intennya lagi ketika Arya bergabung bersama kami di unit reaksi cepat untuk relawan Kabupaten Sidoarjo. Jadi sudah berproses lama kita. Mas Arya ya, Arya itu orangnya cekatan ya. Jadi ketika melakukan operasi SAR atau menyikapi sebuah kejadian atau insidentil, Arya itu orangnya cepat. Dia memiliki perencanaan yang matang. Dia harus apa yang harus dilakukan itu dia sudah tanggap. Jadi dia sangat profesional, ya, prosedural, komunikatif, dan koordinatif. Jadi mereka merasa percaya ketika Arya itu memimpin dalam tim itu untuk melakukan kegiatan operasi SAR. Sangat cekatan sekali kalau Arya itu. Kalau lagi nyantai kumpul dengan teman-teman ya biasa, ceria, ya, ceria, suka sharing. Biasanya yang sering itu sharing. Ketika Arya nggak tahu itu dia nggak sungkan atau nggak malu untuk bertanya. Bahkan dia sangat menyimak sekali ketika senior-seniornya ya atau teman-temannya itu mungkin memberi masukan, memberi saran, terus kemudian sharing, itu dia selalu menyimak. Dan ketika dia nggak tahu itu dia tidak segan-segan untuk tanya. Intensitasnya Arya itu di situ. Jadi teman-temannya juga seneng ya, karena Arya itu orangnya welcome ya, nggak kakean pola. Jadi bener-bener disiplin gitu orangnya. Di samping ceria dan yes apa adanya lah, komunikatif gitu, enak diajak bicara. Pesan untuk teman-teman ya, anak-anak muda, khususnya generasi-generasi penerus, dalam kita sebagai warga negara yang baik, mari kita menggali potensi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau Mas Arya menggali potensinya di khusus dalam kerelawanan di bidang SAR. Mungkin dari teman-teman pemuda harusnya bisa mengembangkan bakat,
mengembangkan mungkin cita-cita, mengembangkan potensi dan kapasitas sesuai dengan bidangnya, monggo apa. Yang jelas bagaimana pemuda hari ini itu bisa berkarya, ya, tidak perlu untuk kita bermimpi untuk menjadi yang hebat, tapi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Inilah yang bisa kami berikan kepada teman-teman muda. Ayo kita bersama-sama berkiprah membangun bangsa ini yang lebih baik, ya, agar kita lebih bermanfaat. Ketika kita bermanfaat, mungkin nama kita nanti bisa menjadi bersanding dengan nama-nama orang yang hebat. Pesan teruslah berbuat baik, mau sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri.